Yang paling urgent di sektor ekonomi. Sektor ekonomi. Oke. Isu ketenagakerjaan. Karena apa? Kalau teman-teman disabilitasnya tidak kuat secara ekonomi, maka beban fiskal APBD atau APBN negara ini pasti akan sangat berat. Makanya untuk mengurai itu, pemerintah juga sudah harus membuat satu regulasi, program, dan support anggaran di sektor ketenagakerjaan dan sektor kewirausahaan inklusif. Ketika kawan-kawan disabilitas ini mempunyai ekonomi yang kuat, mapan, maka untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari, ya kan, ini tidak akan menjadi beban negara juga. Proses di DPRD sudah sampai kepada pendapat gubernur. Di internal ini fraksi-fraksi sepakat bahwa ini menjadi ketetapan perda inisiatif DPRD yang inisiatifnya dari Komisi E. Jadi pada saat ini kira-kira sudah 60% proses terlalui, tinggal 40%. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, bersama saya Hefty Suud dalam podcast Ngobrol Bareng Dewan. Dan hari ini seperti yang Tribuners lihat, saya sedang tidak berada di studio, tapi saya berada di Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT Dinsos Jawa Timur, atau populer disebut sebagai Gadisku Surabaya. Nah, karena ini podcast Ngobrol Bareng Dewan, tentu saya tidak sendiri, sudah ada bersama dengan saya Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno. Ini beliaunya sudah ada di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, Rahayu. Salam sejahtera. Dan tidak hanya bersama dengan Ibu Untari hari ini ya Bu ya. Aku berteman dengan dia. Iya, Ngobrol Bareng Dewan hari ini juga ada Mas Abdul Majid. Siap. Beliau adalah Ketua Koalisi Difabel Jawa Timur. Siap, selamat. Mantap. Selamat datang di podcast Ngobrol Bareng Dewan, Tribuners, bersama kami bertiga ya hari ini. Kenapa ini ada dua narasumbernya? Karena hari ini Tribuners kita akan membahas tema tentang menyusun regulasi yang menjawab kebutuhan penyandang disabilitas. Di DPRD Jawa Timur itu tengah menginisiasi rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Kehadiran Raperda ini dinilai penting sebagai langkah memperkuat jaminan hak-hak penyandang disabilitas di Jawa Timur. Karena kalau tadi saya sempat ngobrol behind the scene sama Mas Majid ya saya manggilnya ya. Siap. Sama Mas Majid, kalau dari data WHO ya Mas ya, 15% penduduk di Jawa Timur ini adalah disabilitas gitu. Sehingga penting teman-teman disabilitas ini juga menjadi perhatian dari pemerintah, khususnya DPRD Jawa Timur. Gitu ya Ibu ya? Iya. Nah, ini mumpung ada Bu Untari di sini, saya mau bertanya Ibu, perjalanan Raperda ini sekarang sudah sampai mana? Dan kenapa teman-teman disabilitas ini menjadi fokus? Gitu. Jadi perjalanan Ranperda ini sudah sampai kepada harmonisasi di Kemenkumham kemarin. Saya, kemudian Wakil Ketua Komisi, Bapemperda, Mas Majid kami ajak, dan OPD-OPD terkait bersama dengan Kemenkum untuk melakukan harmonisasi klausul-klausul pasal. Itu memang menjadi salah satu tahapan yang harus kami lalui. Karena ini Ranperda inisiatif, maka perjalanannya panjang, Mbak. Ya. Jadi panjang banget ini, mulai bikin naskah akademik, kemudian menyusun klausul, kemudian kami RDPO dengan masyarakat koalisi difabel, lalu kemudian RDP dengan para mitra kami di Pemprov, kemudian kami FGD, setelah itu
Dari masukan-masukan ini kami susun kembali dan kemudian kami drafting lagi untuk kemudian dibawa ke Kemenkum. Dan kemudian proses di DPRD sudah sampai kepada pendapat gubernur, kemudian masih internal, maaf, di internal ini fraksi-fraksi sepakat bahwa ini menjadi ketetapan perda inisiatif DPRD yang inisiatifnya dari Komisi E. Jadi pada saat ini kira-kira sudah 60% proses terlalui, tinggal 40%. Alhamdulillah alhamdulillah semua berjalan lancar dan cepat karena kita punya frekuensi yang sama untuk menyamakan persepsi kami, persepsi teman-teman difabel, disabilitas, dan persepsi teman-teman OPD. Semuanya dukungannya kuat sekali. Baik. Dan untuk penyusunan naskah akademiknya ini Ibu, apakah teman-teman koalisi disabilitas Jawa Timur juga dilibatkan? Pertanyaan saya. Pertanyaannya mengapa dilibatkan? Iya. Berarti jadi, dilibatkan ya Ibu ya? Dilibatkan. Kenapa mereka, teman-teman kami libatkan? Kami ini kan orang-orang yang diparingi sama Tuhan kelengkapan raga dan fisik serta mental. Nah, ketika kami mau menyusun, kalau kami tidak melibatkan teman-teman sebagai penerima takdir Tuhan ini dan situasi dan kondisi, maka kami pasti tidak akan selengkap kalau beliau-beliau kami libatkan. Maka Mas Majid selaku Ketua Koalisi Difabel Jawa Timur, kami ajak untuk ikut menyusun naskah akademik. Yang naskah akademiknya itu rinci banget, rinci, jelas, terstruktur, kemudian ngelapang dan teorinya matang. Karena bersama Bapak Ibu para profesor di UNER dan kami TA-nya di PRD sampai kepada drafting pasal-pasal 79 pasal 14 bab itu hasil dari rekan-rekan diskusi, tidak hanya berdua, berkelompok naskah akademik ini. Baik. Dan berarti kemudian DPRD sama teman-teman koalisi. Ya, dari DPRD ada, kami tugaskan wakil ketua komisi untuk mendampingi proses. Kemudian nanti di proses-proses resmi DPRD saya yang memimpin langsung. Jadi yang berbeda Mbak ya, sekarang kenapa kita mesti mengganti Perda 3 tahun 2013 itu dengan peraturan daerah yang baru ini, karena yang dulu pendekatannya charity, kemudian social base, dan kemudian medical base. Artinya belas kasihan pendekatannya Perda yang dulu itu. Nah, karena memang cara pandang undang-undang di waktu yang dulu masih belas kasihan melihat saudara-saudara kita yang disabil ini. Pendekatan baru menggunakan human rights, pendekatan kemanusiaan, hak asasi manusia. Oleh karena itu maka mereka dipandang sebagai warga negara yang harus memiliki hak yang sama dengan yang lain, kemudian kewajiban yang sama dengan yang lain, fasilitas yang sama dengan yang lain, dan perlindungan dan pemberdayaan yang sama, serta penghormatan yang sama dengan yang lain. Karena di dalam diri mereka yang alhamdulillah yang kalau misalkan yang kekurangan fisik, itu hanya fisiknya saja kok. Tapi mental, spiritual, batin, dan sukmanya hidup. Kecuali yang mereka memang dalam keadaan berat atau ODGJ dan sebagainya, itu memang perlu treatment yang kuat sehingga mereka bisa sembuh. Apakah bisa sembuh? Ada yang sembuh. Nanti makan di depan ya. Karena termasuk yang sembuh. Di depan galeri gadisku ini katanya ada warung apa sih Bu ya? Warung angkringan apa namanya? Angkringan jiwa. Itu yang mengelola adalah teman-teman disabilitas. Teman-teman disabilitas mental gitu. Jadi kayak yang Bu Nari tadi bilang bahwa teman-teman disabilitas ini tidak perlu dikasihani ya Ibu ya. Mereka hanya butuh kesempatan yang sama gitu ya, dengan treatment yang mungkin tentunya berbeda gitu ya Ibu. Jadi kita memilih tempat ini juga itu supaya podcast kita nyatu. Ngomong disabilitas itu di tempatnya disabilitas bersama disabilitas. Di belakang saya Bu Untari dan juga dan juga Mas Majid itu adalah karya-karya dari teman-teman disabilitas ya Mas ya. Ada batik ciprat. Ada sepatu. Betul. Ada tas. Betul. Ada taplak meja. Mas Majid ini keren banget ternyata Bu ya. Beliau ini sedang pendidikan S2. Sudah S2. Kebijakan publik di Universitas Erlangga. Dan katanya sudah pernah pendidikan juga di Australia gitu. Baik. Lalu Mas Majid, tadi kita ngobrolin tentang Raperda kan. Yang Mas Majid juga terlibat dalam perumusannya.
Ini saya mau tanya ke Mas Majid. Bagaimana Mas Majid melihat adanya Raperda itu dan bagaimana menurut Mas Majid ketika ini nanti benar-benar akan disahkan gitu? Karena tadi prosesnya sudah 60% kan ya Ibu ya gitu. Kurang 40% lagi ada deh Raperda itu. Gimana? Iya Mbak Titis, jadi memang Jawa Timur harus mempunyai perda ini, hukumnya adalah fardhu ain. Fardhu ain. Iya, karena amanah dari Undang-Undang 8 nomor 2016 tentang penyandang disabilitas, daerah-daerah itu sudah harus mempunyai perda-perda yang mengatur tentang kearifan lokal tentang isu-isu disabilitas. Jawa Timur, apa yang menjadi muatan lokal tentang isu disabilitas di daerah lain, termasuk seluruh kabupaten dan kota. Memang kita sudah punya Perda 3 2013 tentang penyandang disabilitas, tapi itu sudah kadaluarsa. Maka sudah seyogyanya Perda itu harus diharmonisasi atau diperbarui. Makanya kita dari Koalisi Disabilitas Jawa Timur terdiri dari 35 gabungan organisasi disabilitas, bayangkan. Mulai disabilitas fisik, mental, intelektual, motorik, sensorik, dan juga kawan-kawan dengan disabilitas ganda. Di level Jawa Timur, kita membuat koalisi, kemudian mengadvokasi, ya kan? Kita bersurat secara resmi ke DPRD, ke Komisi E, ke Gubernur, ya kan? Dan alhamdulillah Komisi E melalui Bu Untari dan Mas Jairi, ya kan, merespon dengan sangat positif dan gerak cepat. Akhirnya saya bisa katakan teman-teman disabilitas ini berjodoh, ya kan, dengan Komisi E, Bu Untari dan Mas Jairi. Dan buktinya apa? Raperda ini running, Mbak. Dan prosesnya menurut kami ini adalah perumusan kebijakan yang sangat inklusif, meaningful participation. Ada partisipasi penuh dan bermakna bagi kawan-kawan disabilitas dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks ini adalah pembuatan Raperda. Dan di teman-teman disabilitas juga ada istilah nothing about us without us. Jangan berbicara tentang kami disabilitas tanpa melibatkan kami. Makanya Bu Untari dan Komisi E menangkap itu, dan kami dilibatkan pada seluruh proses perumusan Raperda di disabilitas yang ada di Komisi E. Oke. Baik, ya mungkin karena berjodoh itu tadi ya, Bu Mas ya. Jadi langkahnya tuh bisa sat-set gitu. Betul. Lalu saya mau tanya ini, apa yang diperjuangkan dari Raperda yang disusun oleh Komisi E, Bu Untari dan juga teman-teman Koalisi Disabilitas Jatim? Ya, jadi saya ingin perda ini betul-betul menjadikan teman-teman saya ini, saudara-saudara saya ini berdaya, terhormat, dilindungi, lalu kemudian bisa mandiri. Maka klausul-klausul dalam Undang-Undang 8 tahun 2016 itu kami adopsi penuh. Tapi lokalistik Jawa Timur kita bikin. Nanti ada lokalistik Jawa Timur di sesi KDD mungkin ya. Itu lokalistik Jawa Timur. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Karena sesungguhnya dengan model yang sebelumnya di undang-undang sebelumnya dengan Perda 3 tahun 2013, teman-teman ini kan hanya dipandang seperti beban. Bebannya negara, bebannya masyarakat. Keluarga-keluarga yang punya anak disabilitas belum dipandang sebagai keluarga yang harus dibantu, tetapi sebagai keluarga yang gak beban iki anak yang ini. Ini mindset masyarakat masih tersusun seperti itu. Nah, maka kalau ini masih dibiarkan terjadi, maka kita belum bisa memandang mereka sebagai manusia, tapi memandang mereka kayak barang, gitu kan? Jadi beban. Nah, itu saya betul-betul melihat membaca undang-undang ini, pesan moralnya sungguh kuat. Harus ada penghormatan, perlindungan, dan pemberdayaan supaya saudara-saudara kita ini mendapatkan tempat yang baik agar mereka bisa berekspresi, dan ekspresi itu menjadi bagian daripada kemandirian mereka, terutama kemandirian ekonomi. Katakanlah dia tidak mandiri dalam bergerak, tapi dia mandiri secara ekonomi, bikin buku. Karena Mbak siapa itu yang Lamongan apa sih? Mbak Vira. Kuliah S3 di UNER. Wow. Coba. Saya punya di koperasi saya ini, putranya PJ kelompok saya, penulis buku, novel-novel bagus. Dan saya selalu
membaca bukunya sampai tuntas saya baca. Betapa dia mampu melakukan ekspresi tulisannya, saya sampai ditanya ke ibunya, ini nulisnya gimana Bu? Kondisinya kan memang sangat ini agak berat menurut saya. Ini dia pakai bahasa isyarat Bu, kami ada ini terus ada yang terjemahkan. Jadi kekurangan itu sebenarnya oke lah, orang mengatakan itu keterbatasan, iyalah kita harus akui itu ya Mas Majid. Iya. Tetapi bukan berhenti di situ. Karena masih bisa diberikan kesempatan yang luas agar kekurangan tadi ditutupi dengan kelebihan. Dan itu terjadi dan bisa. Saya amazing lulusan S2. Ya kan? Iya. Coba. Kemudian si Mbak Mary itu lulusan apa tuh? Bojomu. S1 ya? Kebijakan publik juga. S2 kebijakan publik juga. Hostnya yang lampu hijau itu, si Mbak Citra, cantik banget. Sekarang Netra lagi S2 dia. Lagi S2 juga. UI. Jadi Keren. ada banyak. Teman kita yang UNER itu dosen, siapa tuh namanya? Mas apa? Fikri, Mas Fikri. UPN veteran. Dosen UPN veteran. Bisa. Matanya nggak kelihatan. Tetapi kritisnya minta ampun. Tapi isi kepalanya. Isi kepalanya nggak Jangan diragukan kaleng-kaleng. ya. Maka dari situlah Mbak saya berpikir di di masa saya diberikan kesempatan oleh partai kami PDI Perjuangan untuk menjadi ketua komisi E ini, saya betul-betul ingin memaksimalkan peran saya untuk masyarakat. Nah, kebetulan ketemu sama teman-teman yang memang membutuhkan kehadiran kami sebagai regulator daerah ini. Ya. Sehingga kayak nyambung sudah. Ya. Nyambung, tumbuh, ketemu, tutup. Tak gitu cepet jalannya. Diam jalan, Bu mau ketemu kapan? Oke, ini ada waktu, Srut, Iya. ketemu. Bu mau ini, ayo ketemu. Pokoknya saya sama Mas Jairi fokus dan kebetulan teman-teman komisi E itu saya juga naruh rasa hormat pada teman-teman saya. Datang itu kalau setiap kali bahas Ranperda ini, yang datang pasti banyak, Mbak. Betul. Sampai rapat-rapat paripurna itu diagendakan tuh semuanya. Berawal dan berproses dengan sangat baik sehingga saya merasa bersyukur di momen-momen seperti ini kami memiliki cara dan memiliki kesempatan untuk berbakti pada rakyat, Ya. berbakti pada masyarakat yang khusus. Dimana kalau masyarakat yang lain ya perda-perda yang lain lah. Tapi ini mengatur seluruhan proses mereka. Ya. Bagaimana mereka sekolah, bagaimana mereka bekerja, mereka dapat pemilihan hukum, mereka di transportasi publik, mereka menjadi ASN, mereka menjadi pegawai swasta. Semuanya ada kita atur di sini. Itu keren banget percaya. Iya. Ini saya dengar ceritanya aja dari cuma oke, keren. Ini keren. Nah, coba ini Mbak, kenapa saya sangat ini ya? Saya membaca bagaimana pelindungan dan penghormatan kita pada rekan-rekan ini azasnya apa? Penghormatan terhadap martabat manusia. Otonomi individu tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesabilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identik, anak inklusif dan kemudian perlakuan khusus dan pelindungan lebih. Termasuk perempuan. Itu. Nah, ketika kami mendengarkan ada adik-adik disabilitas kita yang lagi dalam posisi masih belum menikah, terus ada perkosaan pada, hati saya itu, ya Allah, manusia apa ya kamu Betul, ya, betul, kamu betul. kok bejat banget ya, Betul, gitu loh. betul. Sudah ini orang menderita, masih disiksa dengan keadaan gitu. Nah, kemudian masyarakat membiarkan saja misalkan. Mereka kena, wah aku ada kelemahan mental ya Jarno. Aduh, di mana kemanusiaan Padahal kita kita? sesama manusia. Iya, dia manusia. Iya. Ya, itu Mbak yang membuat saya, hati saya penuh saya taruh di sini. Iya. Saya berikan lagu kayak Cinta Sejati. Gimana itu lagunya Ibu? Hah? Boleh nyanyi dikit? Potongan lagunya gini. Potongan lagu. Depan sama potongan ya. Iya. Manakala hati menggeliat mengusik renungan. Terakhir itu yang bukan terakhir ya, ada di bait ketiga kota. Sukmaku berteriak menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu. Lah gak jadi anggota DPRD mana?
Ku tunggu kau di keabadian. Oke, baik. Itu isi hati Bu Untari ya untuk Iya. teman-teman disabilitas dan memperjuangkan kemerdekaan mereka. Jadi cinta saya, cinta kami terlukis di situ. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita. Nggak ada perda iki, Mbak. ini saya jadi penasaran Ibu. Karena ini kan sudah berjodoh ya. Dan kayaknya perasaannya itu dari Nyatu. Komisi E iya, dari Bu Untari sendiri udah nyatu banget sama teman-teman Iya, disabilitas. betul. Saya penasaran. Ini proses untuk sampai berjodoh ini gimana ceritanya gitu? Jadi Mungkin Mas Najib sama Bu Jodoh. Untari bisa. Jodoh Bulan gini. Juni ya itu. Sampai Itu diawali dari surat cinta kami kepada Bu Untari. Oh, jadi teman-teman dulu yang ngirim surat Iya. cinta. Iya. Kapan itu kapan? Pada bulan April kita kapan? bersurat 2005. 2025. Surat itu kita masukkan ke DPRD, Mhm. ke Komisi E. Ya. Kita lengkapi dengan data-data. Data-data dan ini drafting. Betul. Sama- Dan kita ini drafting di perda. koalisi bentuk 5 pokja. Mulai Betul. pokja perlindungan perempuan dan anak, Keren. tentang ekonomi, pendidikan, aksesibilitas, termasuk politik dan isu-isu keadilan dan hukum. Ya. Makanya di dalam Perda ini memuat 22 hak Mm-mm. disabilitas dan plus 2 hak khusus. Hak untuk anak disabilitas dan perempuan Perempuan. disabilitas. Artinya apa? Perda ini menggunakan pendekatan human right, hak asasi manusia. Bagaimana kita menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas yang ada di Jawa Timur. Ya. Berawal dari surat cinta itulah kemudian Ketemunya kapan? Kan ketemunya bersuratnya di bulan April Juni ya, 2000. Bu? Juni, ya. Juni kita. Juni 2025 Juni. langsung ketemu. Iya. Ya, Dan jadi Bu Untari langsung Mak, mengurai jelek air gitu mata saya. pada Iya. waktu Oh iya. Saya gini, kenapa Iya. air mata saya berurai, ya Allah. Aku diparingi awakku sehat koyo ngene, kadang mengeluh begitu. Lah Iya. teman-temanku ini mereka luar biasa. Udah nggak ada ngeluh. Ini kudu mari gitu. itu Dan turnovernya sampai sekarang berair mata loh, Turning Bu. point-nya Tadi gitu. ceritakan momen-momen perkenalan itu ya. Jadi waktu awal pertemuannya Juni Juni. 2025. Yes. Ya. Lalu ada prolegda kan di PAK. Kami masukkan itu di situ. Dan kemudian teman-teman sangat antusias, teman-teman Komisi E. Ini setiap kunjungan kerja kami melihat pelaksanaan itu di kami di Jawa Timur maupun di eksternal. Kemarin ke Jogja ke Yakum. Ih, hebat banget Yakum Oh iya, itu. aku. Ya, Betul. ke Yakum. Apa itu? Yakum itu sebuah yayasan Kristen untuk umat Betul. yang dimana beliau itu memproduksi peralatan disabilitas. Betul. Nah, dia punya jaringan di berbagai provinsi. Di Jawa Timur ada di Situbondo, perwakilannya Yakum. Jadi kita bisa melihat kaki palsu, kemudian tangan, kemudian semua alat-alat tongkat dan sebagainya, sampai kepada ini. Pokoknya yang sifatnya itu bentuknya barang ya. Barang-barang yang bukan elektronik, yang manual bikinnya. Jadi saya sampai Alat bisa bantu melihat mobilitas. alat bantu mobilitas. Sehingga ya Allah, ya wis lek ngono lek golek-golek berarti wong-wong kon tuku ndek kene gitu nyarinya. Kadang kan kita nggak tahu toh Mbak di mana cari Iya, Ibu. itu gitu kan, mencari. Kalau kursi roda sih banyak ya. Sekarang yang penting juga alat bantu dengar. Ini nanti saya mau minta supaya di DPRD Jatim tuh layar besar itu ada ini bahasa isyarat. Iya. Jadi kalau paripurna pas ada yang membaca kayak di TV itu loh, ada Betul. bahasa isyarat. Oh, penerjemah bahasa Penerjemah isyaratnya. bahasa Betul. isyarat. Jadi Dan 6 juta orang. Jadi kalau teman-teman datanya 6 juta, BPS 3,4 juta, DTSN 1,860.000. Loh kan akeh tuh. Sing paling didik lah 1.800.000. Kan akeh banget berarti. Iya, Dari iya. penduduk Jawa Timur 47 juta. Iya. Jadi enggak kaleng 42 juta. Datanya betul-betul data yang butuh dibaca dengan kepedulian dan kecintaan. Makanya kalau hari ini judulnya regulasi yang berpihak, itu saya kira memang itulah yang menjadi cita-cita saya.
mencintai mereka sampai tuntas. Nanti seluruh OPD ini punya program untuk mereka. Kantor-kantor pemerintah jangan sampai ada yang nggak ada kursi roda, jangan sampai nggak ada yang, jangan sampai mereka sulit untuk masuk ke kantor-kantor pemerintah. Lalu sekolah-sekolah itu bagaimana mereka juga, ya kami memang agak susah untuk sekolah karena SLB ini dibebankan pada SMK kita semua. Jadi mulai PAUD sampai dengan SMA itu bebannya di pemerintah Jawa Timur. Oleh karena kapasitas fiskal kami tidak terlalu cukup, sehingga kadang-kadang kami membela di komisi itu kalau LPK apa tuh yang nangani Mas Majid dan kawan-kawan bagian itulah luar biasa. Itu PLK itu kami dorong tuh, ojo cuman segitu toh mereka ini ditambahi. Kenapa? Karena ada kita punya 36 SLB negeri, lalu ratusan SLB swasta. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Maka saya berterima kasih pada teman-teman SLB swasta yang panjenengan mandiri, tidak pakai biaya negara, bisa melakukan sendiri. Keren ya. Sementara kita belum bisa membantu banyak, baru sedikit. Baik. Lalu saya mau tanya ke Mas Majid ini sekarang. Kalau tadi sudah dijelaskan kan sama Bu Untari tentang bagaimana dukungan pemerintah ya terhadap teman-teman disabilitas. Mas Majid, kalau yang Mas Majid lihat sepanjang perjalanan ini ya, itu bagaimana dukungan pemerintah khususnya DPRD provinsi untuk mensupport teman-teman disabilitas di Jawa Timur khususnya? Oke. Kalau kita lihat dari dukungan DPRD, ini sangat powerful. Karena apa? Koalisi menyadari Raperda ini adalah produk politik. Maka langkah koalisi juga politik, Bu. Sebelum kita bersurat, kita juga melakukan lobby-lobby politik kepada kawan-kawan yang ada di fraksi, yang ada di komisi, ya kan? Kami ingin memastikan dan sekaligus cek ombak. Bagaimana sih dukungan kawan-kawan yang ada di DPRD kalau kita mengulirkan isu disabilitas atau pembuatan Raperda disabilitas? Karena apa? Satu dekade sebelumnya isu ini sudah digulirkan oleh teman-teman disabilitas, tapi sifatnya masih parsial dan selalu mental, tidak masih hanya sebatas jadi wacana, diseminasi, ya kan? Belum sempat masuk prolegda. Makanya pada saat kita advokasi, kita bikin koalisi sebanyak-banyaknya, ini sekaligus kita melegitimasi bahwasanya jumlah kita besar, ya kan? Suara kita ini besar, ya kan? Dan saya sampaikan di sini, jujur dukungan DPRD ini sangat powerful. Tanpa adanya dukungan dari teman-teman di Dewan, ya kan? Saya yakin ini nggak akan masuk prolegda ada sulit. Kenapa? Kita tahu antrean prolegda itu sangat ratusan begitu Bu ya. Ya, dan semua dengan kepentingannya masing-masing. Makanya kalau koalisi tidak berstrategi, tidak berpolitik tanda kutip ya kan, melakukan lobby-lobby, pendekatan ke teman-teman jaringan, ini nggak akan jalan. Yang terakhir kuncinya adalah ada jodoh koalisi dengan Bu Untari dan komisi. Dan alhamdulillah udah ketemu ini. Jodohnya nih. Baik. Lalu kalau dari DPRD Jawa Timur sendiri, kira-kira bagaimana nih ketika mungkin Raperda ini nanti akan diresmikan menjadi perda, itu bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan aturan ini nantinya, Ibu? Klausul-klausul ini kemarin sudah kami bahas bersama dengan teman-teman mitra kami. Dan tidak hanya mitranya Komisi E, tapi juga semua yang berelasi dengan aksesibilitas. Dan fasilitasi untuk mereka, sehingga bisa bicara pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian ketenaga kerjaan, kesehatan ini kemarin saya sampai Prof. Erwin, cobalah susunlah klausul kita ini, disabilitas yang berat jangan pernah dikenai biaya. Dari mana ya Ibu? Biarkes maskin sudah, nanti kita usulkan pada Ibu Gubernur, pergubnya itu ditambahi klausulnya. Karena keluarga yang memiliki anak disabilitas berat itu udah soro Mbak, wis berat pisan. Sejak lahir sudah tidak sama dengan anak biasa, perlakuannya sudah istimewa, tenaganya istimewa, sehingga kalau kemudian sakit misalkan,
masih harus mengeluarkan biaya. Entek sejak awal membiayai anak disabilitas yang berat ini udah habis. Sehingga sebagai seorang warga negara yang negara dalam konstitusinya melindungi hak warga negara untuk secara layak dalam penghidupan dan kemanusiaan, Ya. itu harus diambil itu. Betul. Pasal konstitusi itu. Nah, kan tidak banyak orang seperti ini, begitu. Maka Ibu ini kan kami nanti bisanya di rumah sakit provinsi. Gak apa-apa, tetapi nanti ayo kita rumah sakit provinsi itu ngerilet ke rumah sakit kabupaten kota. Ya. Karena saudara-saudara ini tempatnya ada di kabupaten kota semua. Ya. Karena Jawa Timur terbagi 38 kabupaten kota. Nah, bagaimana caranya kita bisa memberikan entah itu bentuknya subsidi atau bantuan keuangan atau apapun untuk kepentingan teman-teman kita yang dalam posisi seperti ini. Saudara-saudara kita dalam posisi seperti ini. Karena kalau tidak diberikan dukungan penuh oleh negara, swasta loh sudah punya 300 lebih SLB. Itu artinya mereka sudah terpanggil duluan. Yes. Begitu kan? Terpanggil duluan. Negara apa kemudian yang harus dilakukan? Lakukanlah yang terbaik untuk mereka yang kita bisa. Ya, Begitu. Dan kita bisa itu karena komitmen. Ya. Itu, karena komitmen. Ayo kita komit ke situ, maka afirmasilah ini. Maka advokasilah ini. Ya. Gitu, Mbak. Ya. Itu saya ingin betul ada di dalam pasal-pasal itu mengatur bagaimana kesehatan untuk teman-teman itu. Ya. Sekarang coba bayangkan di sini di teman-teman di koalisi difabel ini ada loh yang putranya 3 itu Disabilitas semuanya disabilitas. Tapi saking telatennya bapak ibunya orang biasa. Maksudnya raganya utuh. Ada dia Down syndrome ya. Ada Down syndrome 2. disleksia, Lalu ada disleksia. Coba. autism. 3 putranya begitu semua. Maka ini kan ngurusi bayi sehat itu lalu hati-hati penuh dengan ketelatenan kita lah. Kalau bayi-bayi begini kan malah membutuhkan peranan khusus. Yes. Iya kan? Maka mungkin nurse-nya ya, perawat-perawat itu nanti ada pendidikan untuk disabilitas di sekolah-sekolah perawat. Masuk dalam kurikulum. Nanti tak sarankan teman-teman koalisi difabel bisa ketemu dengan komunitas sekolah tinggi perawat atau kampus yang punya perawat sehingga ada perawat untuk difabel. Oke. Baik. Itu. Tadi ada berapa poin Ibu dalam rapordanya? Ada 14 bab 79 pasal. 79 Iya. pasal. Ini kalau saya boleh tanya apa yang paling penting dibahas dalam raporda tersebut karena ini baru kan? Ya. Itu apa yang paling penting yang benar-benar ingin diperjuangkan dalam raporda tersebut? Kalau saya boleh tanya satu aja apa? Ke Mas Majid Atau apa ada ke saya? beberapa? Boleh saling melengkapi karena beliau berdua ini berjodoh gitu ya Tribuners. Jadi jawabannya saling melengkapi kalau saya dengar. Kalau Kak, dari Mas Majid sisi dulu. kawan-kawan disabilitas, yang paling urgent di sektor ekonomi, Sektor ekonomi. Oke. isu ketenagakerjaan. Hmm. Karena apa? Kalau teman-teman disabilitasnya tidak kuat secara ekonomi, maka beban fiskal APBD atau APBN negara ini pasti akan sangat berat. Makanya untuk mengurai itu, pemerintah juga sudah harus membuat satu regulasi, program, dan support anggaran di sektor ketenagakerjaan dan sektor kewirausahaan inklusif. Misal gini, teman-teman disabilitas yang masuk pada desil 1 sampai 3, ya kan? Itu kan mereka masih mendapatkan bantuan, bansos atau PK dan lain sebagainya. Tetapi disabilitas tidak semuanya ada di desil 1 sampai 3. Ada desil 5, 6, 7 hingga ada disabilitas yang memang kategori miskin, desilnya 7, Bu. Gak tahu saya bagaimana cara pemerintah itu melakukan pendataan. Makanya ground checking itu selalu diupdate. Jadi isu ketenagakerjaan itu harus benar-benar menjadi kuat, ya kan? Karena apa? Ketika kawan-kawan disabilitas ini mempunyai ekonomi yang kuat, mapan, maka untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari, ya kan? Ini tidak akan menjadi beban negara juga. Misalkan, bagaimana caranya? Mungkin dinas tenaga kerja
kolaborasi dengan private sector atau perusahaan-perusahaan, ya kan? Ini sudah harus bisa mengakomodir kawan-kawan disabilitas. Di Undang-Undang 8 tahun 2016 ada kewajiban di sektor ketenagakerjaan. Pemerintah, BUMN, BUMD itu wajib mempekerjakan 2%. maksimal minimal 2%. Misalkan kalau ada 10.000 pegawai ASN di Pemprov Jatim, maka 100 adalah wajib disabilitas. Itu minimal. BUMD misalkan di Bank Jatim dan ada sekian puluh BUMD itu kalau kemudian 2% diambil untuk mempekerjakan disabilitas, maka ini sudah bisa mengangkat derajat ekonomi kawan-kawan disabilitas. Itu di sektor baru di sektor pemerintah dan swasta, BUMD ya kan. Di sektor swasta, perusahaan itu diwajibkan minimal 1% dari total karyawan adalah disabilitas. Maka harus ada forum duduk bersama pemerintah, perusahaan, komunitas disabilitas ya kan, untuk merumuskan isu ketenagakerjaan atau kewirausahaan ini bisa kuat dan sustainable. Ini kan isu-isu ekonomi yang menjadi penting, karena kalau isu kesehatan, pendidikan, saya pikir trennya sudah mulai positif ya kan. Oke, baik, itu dari Mas Majib ya. Kalau dari Bu Untari? Ya, saya mendukung apa yang disampaikan, isu ketenagakerjaan dan ekonomi. Jadi ketenagakerjaan dan ekonomi itu ada bedanya. Kalau ekonomi itu nanti bagaimana mereka difasilitasi supaya bisa memperoleh kesempatan untuk membangun ekonominya sendiri, entah itu melalui berjualan, melalui pasar, diciptakan pasar untuk mereka produksi, lalu pasarnya ada yang mengambil, itu penting sekali karena mereka memproduksi sesuatu, tidak ada pasar kan juga useless. Maka saya kemarin usul bagaimana kalau Pemprov itu bikin batik, punya batik khas Jawa Timur bikinan disabilitas. Satu hari aja Bu? Satu hari aja dipakai 1 bulan sekali. 1 bulan sekali pakai itu 1 hari. Batik khas Jawa Timur bisa dilombakan. Dilombakan terlebih dahulu khas Jawa Timur seperti apa. Setelah itu berikanlah kesempatan pada teman-teman disabilitas untuk membuatnya. Betul. Itu akan menjadi sebuah mahakarya lah buat mereka. Batiknya dipakai gubernur, dipakai wakil gubernur, ketua DPRD, ketua komisi, ketua fraksi, pimpinan OPD. Kan keren banget. Dan apa tuh namanya pejabat-pejabat di lingkup daerah. Kemudian yang berikutnya dalam keadilan dan hukum. Itu terkadang kan masih diduakan gitu loh urusan ini. Maka kami kemarin minta supaya ada yang namanya bantuan, terutama berkaitan dengan misalkan kayak visum gitu ya. Visum ini. Ini rumah sakit kita minta untuk menggratiskan itu. Nah, kalau kejadiannya di rumah sakit daerah kabupaten kota gimana? Ya kita bisa mengeluarkan ke sana. Nah, ini mekanismenya seperti apa nanti biar ditata sama mereka. Tetapi itu penting gitu. Karena sebenarnya mereka sering jadi objek pembulian, ya kan? Objek pemerkosaan, objek-objek yang sebenarnya itu cermin dari masyarakat kita yang belum peduli kepada keberadaan disabilitas ini. Maka yang kemudian harus dilakukan lagi selain yang tadi, buka mindsetnya masyarakat. Setuju. Bahwa mereka bukan lagi beban, mereka bukan beban, mereka adalah entitas yang bisa berdaya dan mandiri. Oleh karena itu kasih kesempatan, kasih afirmasi, kasih advokasi. Tetapi mindsetnya harus dibuka seluruh masyarakat. Karena begini-begini nih kalau tidak didorong terus, itu berhenti pada satu titik. Ayo arah-arah itu nggak beban tok begitu. Nah ini nggak boleh ini. Kalimat ini nggak boleh ada lagi. Ini harus habis. Yang ada adalah, ayo bermitra sama teman-teman. Mereka punya kesempatan untuk bisa mandiri. Mereka punya kesempatan untuk berdaya. Mereka punya kesempatan untuk menjadi orang-orang sukses lewat dunia pendidikan dan sebagainya. Terbukti kan? Ada di mana-mana. Orang-orang disabilitas yang olahraga yang Olimpiade Paralimpik itu. Betul. Aduh, saya kalau lihat itu ya Allah, keren. Betapa ya Mbak?
Ya. Itu karena diberikan kesempatan, Betul. perlindungan, Betul. pengayoman, kesehatan, pendidikan, sehingga mereka wah Ya. semangat. Iya. Baik, semoga segera terwujud ya. Raperda ini menjadi perda yang disahkan dan bisa mendukung kemandirian teman-teman disabilitas. Dan saya juga nggak setuju sih kalau dibilang teman-teman disabilitas ini adalah beban gitu. Karena salah satu contohnya kita bisa lihat Mas Majib, ya Ibu ya. Kemana-mana dia bisa. Iya, betul. Dalam sendiri. wawancara hari ini sudah memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman di rumah dan juga untuk saya secara pribadi gitu. Jadi harus kita sama-sama membuka cara Mindset. berpikir bahwa kita bisa maju bersama dengan teman-teman disabilitas gitu ya Ibu. Khususnya untuk warga Jawa Timur. Tuh. Oke. Baik, terima kasih Mas Majib dan Bu Untari atas ngobrol-ngobrol hari ini tentang menjawab kebutuhan Ada penyandang satu lagi disabilitas. sebenarnya. Apa Ibu? Isu lokalnya KDD. Silakan. Oh ya. Nah, Ya, monggo. kita punya isu lokal asalnya dari teman-teman Oke, baik. Komisi Disabilitas Daerah. Ya. Oke. Kemarin Apa saat itu? diharmonisasi kita lontarkan menurut KPD Kemenkum no problem kok. Ya. Begitu? Ya. Kenapa sih perlu ini? Dan saya setuju dengan teman-teman. Nanti OPD kami itu, kita itu harus ada yang ngawasin. Betul. Perusahaan swasta ada yang ngawasin. Maka permintaan teman-teman dari 9 orang, yang 5 dari disabil, yang 4 dari ada akademisi, ada orang-orang lapangan, ada pecinta-pecinta disabilitas dan sebagainya. Supaya mereka bergerak untuk bisa memastikan bahwa layanan publik, kebijakan publik, manajemen publik ya beserta dengan seluruh komponen masyarakat yang ada Ya. itu masuk di dalam kerangka ini. Itu Dan- Mbak. Maka ini kalau ini nanti semuanya oke dan difasilitasi di Mendagri nanti juga dukungan dari Kemenkum itu oke, kita akan punya pembeda dari perda-perda di daerah yang lain. Saya melihat ada 9 provinsi lah yang sudah merubah perda ini. Tapi yang memunculkan KDD baru kita. Nah, ini semuanya atas usul teman-teman. Wow. Nah, saya mendengarkan, oh iya bagus. Terus saya ditanya, kenapa Bu Untari mendukung KDD? Terus yang ngawasi sopong kok. KDD itu apa DPR, kepanjangannya Komisi Disabilitas Ya, Daerah. betul. Oh, baik. Jadi ya. KDD ini sebetulnya sudah di UU 8 disabilitas sudah ada mengatur tentang Komisi Nasional Disabilitas RI. Sudah ada 7 komisioner. Tugas mereka adalah melakukan pemantauan, evaluasi dan advokasi, ya kan, terkait penyelenggaraan pemenuhan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Maka ini juga harus direplikasi di Jawa Timur. Komisi Disabilitas Daerah. Tugasnya apa? Mereka sebagai watchdog, mengawasi jalannya implementasi regulasi terkait disabilitas. Bagaimana di OPD ini mengimplementasikan perda, ya kan? Terus bagaimana perusahaan-perusahaan itu diawasi agar bisa memperkenalkan disabilitas dengan akomodasi yang layak. Bagaimana isu-isu keadilan misalkan, isu-isu pelecehan seksual, kekerasan, pemasungan paksa, ya kan, untuk kawan-kawan disabilitas mental. Kalau tidak ada KDD, Komisi Disabilitas Daerah, yang lahir dari disabilitas sendiri, maka kami sanksi. Implementasi perda ini akan menjadi macan kertas tanpa adanya watchdog atau pengawasan itu. Ini bukan kita mengesampingkan tugas anggota dewan ya Bu, sebagai pengawas pemerintah, tetapi perlu kekhususan. Karena yang tahu isu disabilitas, yang lebih paham adalah teman-teman dari disabilitas. Makanya proporsi dari calon komisioner Komisi Disabilitas Daerah nanti itu ada kurang lebih 9 minimal. Itu mayoritas 50% lebih adalah dari kawan-kawan disabilitas. Jadi mereka akan turun, ya kan, dari ke daerah-daerah, ya kan, apa yang belum, ya kan, yang belum maksimal, apa yang belum terlaksana. Dan mereka bertanggung jawab kepada gubernur, karena KDD nanti adalah lembaga non struktural di bawah gubernur. Jadi perlu dukungan nyata juga Bu Untari dari gubernur, ya kan, pemerintah, agar apa, KDD tanpa didukung APBD, ya kan, Nggak mungkin. kita nggak akan pede. Iya. Tanpa PD nggak akan PD ya. Iya betul Bu. Walaupun nanti bisa dari berbagai pihak untuk bisa membantu. Ya. Baik.
Jadi Kak Dede ini semangatnya kayak yang tadi di awal dibilang sama Mas Majid ya. Iya. Don't talk about us Without us. without us. Without us. Betul. Oke. Baik. Terima kasih Mas Majid, Bu Untari atas informasi dan edukasinya dan juga ngobrol-ngobrol bermakna hari ini ya. Ya, Mbak Titis. Dan besar harapan saya supaya RPD ini tadi bisa segera menjadi Raperda. bisa menjadi perda. Target gitu. saya Agustus selesai, Mbak. Amin. Agustus 2026. Oke, Karena baik. selesai dari Kemenkum kemarin, nanti kita rapikan kembali ya. Ya. Kita rapikan kembali, Hmm. lalu kita cari tambahan-tambahan klausul lagi, Ya. kita rapatkan lagi di komisi Oke. bersama teman-teman sampai fix. Kemudian kita kemarin sudah jawaban dari pendapat fraksi, Hmm. kemudian pandangan umum fraksi kami sudah menjawab. Ya. Nah, setelah itu nanti eksekutif memberikan tanggapan juga. Baik. Saya itu selesai sudah. Oke. Baik, Agustus 2026 Panjang kok. ya. Tapi Baik. berakhir dengan insya Allah dengan sangat Amin. baik Amin. karena dukungan dari semua pihak. Amin. Oke. Baik, Tribuners sampai di sini dulu ngobrol bareng Dewan hari ini bersama dengan Bu Untari. Jangan Ketua- lupa salam. Baik, dari Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur dan juga Mas Abdul Majid, Ketua Koalisi Difabel Jawa Timur. Ya. Dan untuk menutup podcast spesial hari ini ada apa tadi Bu? Salam Salam inklusi. Salam inklusi. Kita salam bersama-sama ya. Yuk. Oke, baik. 1, 2, 3. Aku, kamu, kita setara. Baik, Tribuners terima kasih sudah menonton Terima Ngobrol kasih. Bareng Dewan hari ini dan sampai ketemu di Ngobrol Bareng Dewan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.